Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Dan kita masih belajar tentang pernikahan. Temanya rahasia masa lalu. Kita sudah belajar sebelumnya. Rahasia masa lalu perlukah diungkap? Idealnya tidak perlu sama sekali. Untuk apa? Untuk belajar. Ya, hanya untuk belajar saja. Tidak perlu diungkap semuanya. Apakah kemudian rahasia masa lalumu kalau diungkap akan menambah semangat hidupmu ke depan? Rasanya tidak. Tidak banyak rahasia masa lalu yang memberikan energi positif untuk masa depanmu. Mengapa? Kan rahasia. Mungkin sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang disesali. Mungkin sesuatu yang menjadikan kamu ini merasa bodoh. Tapi yang penting kamu sudah berubah. Jadi idealnya, perlukah masa lalu diungkap? Tidak perlu. Diterima aja bagian dari pembelajaran. Berikutnya kita belajar bagaimana mengatasi kepo ini. Bagaimana mengatasi orang yang ingin tahu lebih lagi. Kita sudah belajar, dibuat kesepakatan bahwa rahasia yang diungkap tidak mengganggu yang namanya perjanjian pernikahan yang sudah ada. Harus ada batas-batasnya. Dan harus memberikan poin positif untuk ke depan. Rasanya kok susah ya, Pak? Kan saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Ya, kendalikan dulu emosimu. Rasanya kok susah ya, Pak? Kan saya tidak mungkin bisa menerima kenyataan. Ya, karena itu tidak perlu sebenarnya. Pak, adakah membongkar masa lalu memberikan positif kepada masa depan pernikahan kami? Ya, coba aja, adakah? Rasanya kok nggak ada ya, Pak? Bukankah itu masa lalu yang ditutupi, yang ingin dilupakan? Oh iya. Jadi ya, balik lagi ke ideal, tidak perlu. Lalu bagaimana menghadapinya? Kalau sudah kepo itu sebenarnya apa sih, Pak? Kepo itu ternyata singkatan. Singkatan dari apa? Saya harus baca ini. Kepo singkatan dari knowing everything particle object. Kepo. Knowing everything particle object. Tahu segala sesuatu, knowing everything, ya. Partikel bagian kecil dari objek. Jadi yang kecil-kecil itu diurusi sampai pengen tahu begitu rupa. Kepo. Pak, kepo ini kan manusiawi, Pak. Kan penasaran, Pak. Kan saya pengen membandingkan yang dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa, dan ke depan seperti apa. Saya balik lagi ya. Apakah kalau diungkap sebagian, tetap kokoh janji nikahmu? Yang kedua, apakah kamu tidak penasaran lebih lagi karena ada batas-batas kepo yang diungkap? Berikutnya, apakah itu hal yang positif buat masa depan pernikahanmu? Pak, saya kepo, Pak. Saya kepo. Jadi ya, perhatikan. Apakah knowing everything particle object ini, kepo ini, ada poin positifnya untuk membangun karaktermu? Tidak ada, Pak. Tapi saya pengen tahu. Baik, kalau pengen tahu, apakah engkau tahan? Tetap setia, tetap mencintai, tetap mau melayani, tetap berkorban, tetap semangat. Ya nggak tahu sih, Pak. Saya nggak tahu apakah saya kuat.
Pertanyaan berikutnya, apakah kamu mau lanjutkan kepomu? Pak, saya tetap pengen tahu, Pak. Nah, bagaimana menghadapinya? Bagaimana menghadapi pasangan yang kepo begitu rupa? Ya, bagaimana caranya? Saya mau sampaikan ini kepada kalian yang kepo. Ya, yang pertama adalah, kalau kamu ini pengen tahu tentang rahasia masa lalu pasanganmu, engkau pengen tahu dan pengen tahu. Lalu bagaimana menghadapi dirimu sendiri? Ini yang penting. Yang pertama, tenangkan diri dulu. Tenangkan diri, tenangkan dirimu, batasi keinginan tahumu, jangan dibiarkan liar, supaya engkau bisa menghandle-nya, menanganinya dengan baik. Kok seperti itu, Pak? Saya gambarkan itu seperti api. Api kecil itu bermanfaat untuk menerangi. Api secukupnya itu bermanfaat untuk memasak. Tapi api yang membakar itu merusak. Jadi tenangkan diri dulu. Tenangkan diri dulu. Oke, kamu kepo, oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa loh, walaupun tidak ideal enggak apa-apa. Tapi tenangkan diri dulu. Batasi dulu keinginanmu itu apa, yang mana. Pak, saya kepo, Pak. Dia janji apa saja dengan pacar-pacarnya dulu. Untuk menenangkan. Berikutnya perhatikan bagian berikutnya. Setelah kamu ini mencoba membatasi kepomu. Pak, bagaimana membatasi? Contoh yang tadi saya katakan. Ingin tahu soal janji-janji kepada pacarnya dulu. Karena ternyata suamimu tidak mau cerita apa adanya. Sementara kamu sudah berpikir, wah ini jangan-jangan suatu kali setelah kami menikah 15 tahun, 17 tahun, bekas pacarnya yang sudah pisah dengan pasangannya datang ke dia lalu mengingat kembali tentang janji-janji yang dulu. Oke, perhatikan. Dibatasi dulu. Dari seberapa kamu tahu? Contoh, aku hanya pengen tahu pernah janji sehidup semati atau tidak. Wih, janji sehidup semati. Sudah batas itu aja. Tidak usah janji mau punya anak berapa, mau pengen punya rumah di mana, pengen belikan apa, lalu janji untuk keluar negeri dan segala macamnya. Jangan, batasi aja. Pernahkah janji untuk seumur hidup setia? Begitu. Batasi dulu. Jadi tenangkan diri, batasi dulu. Lalu berikutnya, tolong ingat, apakah yang kamu tanyakan itu urgent, sangat penting, prioritas. Untuk apa? Untuk untuk mempererat jalinan pernikahanmu. Urgent enggak? Direnungkan dulu. Tadi menenangkan diri, membatasi, ya. Kemudian ini ada poinnya enggak? Ada gunanya enggak? Berikutnya lagi. Saya masih memakai akan cara yang sebelumnya. Ingat kebaikannya. Ingat pengorbanannya. Berikutnya lagi apa? Berikan pertanyaan yang sama kepada dirimu sendiri. Justru itu, Pak, saya ini pernah dijanjiin oleh dulu pacar saya bahwa dia akan sehidup semati. Saya ini kepo, jangan-jangan suamiku ini dulu juga pernah janji dengan pacarnya. Oh, baik. Jadi kalau dikembalikan lagi pertanyaannya kepadamu, apakah kamu bisa menjawabnya? Enggak akan diam merenung. Ya, saya pernah dijanjiin itu. Berikutnya, apakah kamu pernah menuntutnya untuk menggenapinya? Padahal itu sudah masa lalu.
rahasia masa lalu. Pertanyaan itu ketika engkau hadapkan pada dirimu, saya nggak suka. Kalau kamu nggak suka ya jangan ditanyakan ke suamimu. Kan begitu. Tapi jawabannya akan berbeda kalau kamu ini mengatakan, saya nggak pernah pacaran Pak. Saya hanya kepo saja. Maka ada senjata pamungkas untuk menenangkan dirimu. Apa itu? Kamu harus percaya dengan suamimu. Titik. Kamu harus percaya dengan suamimu. Titik. Dan kamu harus terima bahwa itu bagian dari masa lalunya. Pak, saya tetap kepo. Ya, kamu percaya nggak dengan suamimu? Ya, saya percaya. Ya, kalau percaya tidak ada pertanyaan. Percaya saja. Artinya kamu harus mengendalikan diri. Mau tidak mau. Memang seperti itu. Kenapa? Ya, poinnya adalah membongkar masa lalu itu tidak perlu. Pak, jadi kalau saya kepo, berarti saya menenangkan diri. Mempertanyakan ke diri saya sendiri. Mengingat kebaikannya. Dan kalau itu sudah lolos, berarti saya harus tetap percaya. Kamu mau apa dengan kepomu? Kepomu tuh loh, kamu mau apa? Apakah engkau tidak sayang dengan pernikahanmu yang sudah berjalan sekian lama? Kecuali, maaf ya, kecuali memang kamu mau cari ribut, pertengkaran. Kepolah sesukamu. Tapi kalau engkau tidak mau pertengkaran, engkau mau semua baik-baik saja, kendalikan dirimu. Percaya aja. Maka pernikahanmu akan baik-baik saja. Jadi tahu segala sesuatu belum tentu kamu kuat. Belum tentu itu baik buat pernikahanmu. Membongkar masa lalu, mengungkap masa lalu, mengungkap rahasia masa lalu, perlukah? Saya mesti katakan yang ideal, tidak perlu. Kita akan lanjutkan lagi. Di segmen lain yang lebih menarik. Salam keluarga Indonesia.